Baik, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Dr. Benny Wulur SHM Makes. Saat ini saya akan membahas permasalahan mengenai asuransi jiwa Kresna, di mana kita tahu bahwa telah diputuskan bahwa cabut izin usaha telah dibatalkan dan telah terjadi putusan itu juga menyampaikan bahwa pelaksanaan daripada cabut izin usaha ini harus ditunda sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap. Artinya apa? Dengan adanya putusan itu, Kresna menjadi pulih, ya, dia menjadi perusahaan asuransi lagi yang dulunya dikatakan dicabut karena jelas-jelas ini dikatakan ditunda, bahkan diperintahkan OJK untuk mencabut pencabutan izin usahanya, maka Kresna pulih lagi. Nah, yang menjadi pertanyaan dari kita adalah kenapa OJK tetap memaksakan diri untuk banding? Seolah-olah saya dengar di berita-berita dia akan banding. Artinya dia seperti berambisi sekali untuk mencabut izin usaha daripada Kresna. Yang kita heran, dia tidak berbuat itu di Wana Arta, ya. Wana Arta itu dia cabut izin usaha itu juga karena tekanan, ya, karena tekanan dia tahu, ya, dari ownernya pergi ke luar negeri, barangkali diduga kabur, ya, dan tidak kembali lagi, baru dia cabut, ya. Sementara dari owner Kresna sudah setuju dengan SOL itu artinya subordinated loan, ya. Jadi kita dari para nasabah ini udah setuju, ya, untuk memberikan pinjaman, ya, pinjaman. Kita jadi seolah-olah masuk juga dulu sebagai pemegang saham, kemudian memberikan pinjaman, ya, asuransi jiwa Kresna. Nah, itu dikatakan bahwa OJK bahkan mensosialisasikan katanya cabut izin, seolah-olah kalau kita setuju SOL kita jadi dirugikan, ya. Saya akui, ya, kalau kita terima SOL memang kita jadi dibayar paling akhir. Tapi daripada dicabut izin usaha, Kresna seolah-olah mati, kemudian disuruh saham gocap untuk dijual, itu jauh lebih jelek. Dan kita bisa lihat di Wana Arta sekarang ketika dilakukan pembagian aset tahap pertama ini cuma 0,28% yang bisa dibagikan, ya. Jadi ini sangat menyedihkan dan kita nggak mau itu terjadi di Kresna, ya. Nah, ini yang kami sayangkan, terutama OJK sepertinya seolah-olah ingin tetap Kresna ini dicabut izin usahanya dan dia diduga kuat mau cuci tangan. Yang kami aneh, waktu itu Pak Wayan menjadi saksi di Pengadilan Tata Usaha Negara, ya. Nah, saya selaku kuasa hukum nasabah memberikan berbagai pertanyaan kepada Pak Wayan. Nah, Pak Wayan itu seolah-olah dia tidak bisa menjelaskan ketika saya tanya apa betul Bapak menangani Wana Arta dan apakah betul Bapak yang menangani AJK. Saya tanyakan kepada beliau, kenapa di AJK ada perintah tertulis kepada pemegang saham dan kepada direkturnya, sementara di Wana Arta tidak ada. Jadi ada perlakuan dugaan diskriminatif, ya. Kenapa orang yang buron dan kabur di luar negeri seolah-olah diduga kuat OJK melindungi, ya. Tidak ada perintah tertulisnya, tapi terhadap AJK ada. Ya, ini berarti kan ada dugaan diskriminatif. Kemudian pada saat Wana Arta di PKU cuman sebagian, AJK ini sudah di PKU seluruhnya. Ya, dan di sini diduga kuat ada andil OJK, ya, ada andil OJK yang menyebabkan juga AJK ini nggak bisa bayar kepada nasabah, ya, karena begini, AJK ini kan mengeluarkan dua produk, ya, PIK dan Kalita. Kalita itu seharusnya nasabah itu kan tergantung pada fluktuatif nilai harga saham, ya, dengan resiko tinggi dan rendah. Sementara kalau PIK memang ada jaminan dana dari perusahaan, ya. Jadi boleh dibilang lebih terjamin. Nah, ketika Kalita seolah-olah diperlakukan mirip-mirip dengan PIK, ya, dari OJK ini malah memerintahkan Kresna memperlakukan dari Kalita ini sama seperti PIK. Tentu ini merugikan nasabah PIK. Seharusnya yang dilakukan oleh OJK ketika melakukan fungsi pengawasan, ketika Kalita ini dilihat menyimpang, OJK ini haruslah menegur AJK dan bahkan harusnya langsung memerintahkan supaya produk itu mungkin tidak dapat dijalankan lagi untuk melindungi nasabah dari kerugian.
Ini bukannya ditunggu sampai dengan 6 triliun, ya 6,4 triliun, ya sekarang udah terbayar kurang lebih 1,4 triliun, tinggal 5 triliun lagi, baru dia cabut izin usahanya. Dia bilang katanya Kalita ini nggak bisa pembatas kegiatan usaha, kemudian Kresna ini disuruh untuk memperlakukan Kalita seperti PIK. Ini yang membuat RBC menjadi minus sangat tinggi. Ya kalau tidak salah diduga sampai minus 600-an lebih ya. Tapi kalau Kalita waktu itu tidak diperlakukan seperti PIK, malah kita kelihatannya bisa ya dari AJK ini bisa positif RBC-nya lebih dari mungkin 220 itu juga lebih ya. Untuk dia mencapai nilai positifnya. Nah, jadi di sini saya lihat kan ada kelemahan dan dugaan perbuatan melawan hukum dari pejabat dari OJK. Ya, yang melakukan yang diduga kuat membiarkan sampai sudah terjadi kerugian yang begitu besar, baru kemudian mengambil tindakan melakukan pembatasan kegiatan usaha dan mencabut izin ya. Nah, seharusnya berdasarkan POJK nomor 6 tahun 2022 juga sudah dijelaskan ya, bahwa antara nasabah itu juga kalau ada kerugian harusnya bisa diselesaikan secara damai. Ketika nasabah lebih dari 90% sudah damai, dari OJK malah tetap cabut izin dan tidak membolehkan perdamaian itu. Ya, nah ini yang disayangkan. Dan dari OJK meminta kalau perjanjian SOL sesuai dengan peraturan POJK diminta diaktakan. Ya saya selaku lawyer nasabah waktu itu nggak mungkin kita perintahkan atau menganjurkan nasabah disuruh diaktakan tanpa kepastian daripada OJK. Bayangkan kalau sudah sempurna perjanjian SOL dilakukan sampai diaktakan terus OJK bilang tidak setuju. Masa nasabah harus dirugikan menjadi kreditor konkuren yang tidak lagi jadi preferen, karena nasabah asuransi itu kan harusnya preferen. Kita maunya kalau SOL disetujui PKU dibuka ada harapan ya baru kita mau dong disetujui SOL. Lah kalau OJK bilang katanya lihat dulu, diaktakan sampai sempurna dulu perjanjiannya baru dia kasih keputusan apakah itu akan dicabut izinnya atau tetap mengizinkan Kresna berusaha, sama aja ada dugaan mau menjebak nasabah dong. Nasabah sudah terjebak jadi jadi yang tadinya preferen jadi konkuren, baru OJK nanti bilang nggak setuju. Lah kita terus dibayar pakai apa? Kalau kita kan jadi dirugikan dong oleh nasabah-nasabah yang tidak setuju. Yang diduga kuat juga sebetulnya merugikan kita, para nasabah yang setuju mau damai, yang mana nilainya juga mungkin di bawah 10% bahkan karena banyak yang gaptek dan sebagainya, dan ada juga yang bikin LP ya. Sementara kami nasabah yang mau damai dan kita tahu udah keluar skema 3-5% waktu itu, ya kalau daripada beracara sekarang aja kita sudah dirugikan dengan waktu ya, gara-gara perbuatan OJK yang telah melakukan pencabutan izin usaha kita sampai harus gugat tun. Gugat tun ini aja udah makan waktu hampir, kalau kita mulai aja dari September ya baru putus sekarang ya, Oktober, November, Desember, Januari, Februari sudah 5 bulanan ya. Ya taruhlah lihat 5-6 bulan ini prosesnya. Kita udah rugi waktu. So kalau waktu itu OJK tidak ciu, mungkin sekarang udah mulai ada sedikit pencicilan lagi, karena komitmen dari AJK waktu itu kan langsung melakukan pembayaran begitu soal ini setuju. Nah sekarang OJK mau banding lagi. Dari banding mesti bisa kasasi. Ya dari kasasi mesti bisa PK. Nah ini nasabah mau dibiarkan seolah-olah menunggu keputusan yang berlarut, kan jadi dirugikan. Kenapa OJK tidak memikirkan tentang ditanyakan dulu kepada kita nasabah, apakah setuju dari nasabah ini untuk cabut izin usaha? Kalau setuju, kita yang dirugikan kan? OJK rugi apa saya tanya? Yang rugi ini kan nasabah, mestinya tanya dulu dong sama nasabah, kita yang lagi fight uang kita yang nyangkut. Kok OJK seolah-olah malah menginginkan AJK ini dicabut izin sehingga kita diduga kuat disuruh dipaksa untuk menerima aset saham yang nilainya juga nggak jelas. Ya kita nggak mau bernasib seperti Wana Arta. Nah ini yang kami pertanyakan kepada OJK. Apakah OJK menjamin kalau dicabut izin usaha maka kita akan terbayar seluruhnya? Karena kalau perintah tertulis pun OJK bilang dijalankan, dia sudah diduga melakukan diskriminasi dengan Wana Arta. Kenapa tidak ada perintah tertulis untuk Evelyn dan kawan-kawan yang jelas-jelas kabur ke luar negeri? Ya, sementara pengusaha yang mau berkomitmen malah dikasih perintah tertulis. Ya. Nah, ini kan yang lucu. Pak pengusahanya mau bayar 3-5 tahun mau bayar.
Ya, artinya apa? Saya juga somasi pengusahanya. Bukannya saya menjadi lawyer pengusahanya, enggak. Saya katakan kalau Bapak ingkar janji, maka saya akan melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata. Ya, baik kepada PSP maupun AJK. Ya, dan saya melakukan somasi terbuka dan bersama-sama dengan para nasabah yang hadir bersama saya, silakan kita menghadap sama-sama, artinya tidak ada dusta di antara kita, bahwa saya tidak ada deal-deal khusus yang mau merugikan nasabah atau saya ada gimana dengan pemilik, enggak. Saya cuma mau klien saya dibayar, dan cara tercepat untuk dibayar waktu itu adalah damai, karena pengusahanya udah mau keluar skema 3-5 tahun lunas dan dia setuju ada tim 5 yang mengawasi. Ya, dan tanda waktu itu pengusahanya juga setuju, tim likuidator pun boleh kita yang mengusulkan. Dan di sini saya udah katakan, tim likuidator yang diusulkan oleh kami itu juga tidak sembarang jual aset. Ya, bayangkan kalau tim likuidator dari AJK melakukan seperti yang dilakukan Wana Arta, ya, tiba-tiba sudah jual aset dengan harga gocap saham, ya, atau bahkan di bawah itu baru dibagikan. Mungkin kita cuma dapat 0,28%. Inilah bedanya. Saya bilang likuidator bersertifikat yang punya integritas dengan yang diduga kuat, ya, likuidator yang tidak bersertifikat dan diduga kuat tidak punya integritas. Masa bodoh amat, yang penting dapat fee yang besar-besarnya, ya, kemudian nasabah dibagi dengan nilai mintim. Sementara likuidator dari Kresna tidak memikirkan keuntungan untuk dirinya. Ya, kita lihat sendiri, tidak ada saham-saham yang dijual kemudian dibilangin sekarang nasabah suruh terima 0,28%. Kan nggak ada. Ya, kenapa? Dengan harapan perusahaan ini pulih, dan mungkin ini kejadian pertama kali dalam sejarah di Indonesia ada, ya, kita harus cek lagi, ya, pertama kali, ya, perusahaan sudah dicabut izin usaha kemudian bisa pulih, mungkin akan menarik pasar saham, saham-sahamnya akan naik. Tapi di sini harus dibarengi dengan legowonya para pelapor, ya, di Bareskrim juga, supaya perkara di polisinya ini dihentikan. Bukan kita berpihak kepada AJK. AJK ini kan kita bisa tuntut lagi, kita bisa gugat lagi baik secara perdata maupun pidana kalau dia ingkar. Tapi kalau kita suruh nungguin proses hukum 5 atau 6 tahun lagi, ditunggu sampai nilai inflasi saham jatuh baru kita terima, masa kita mau bernasib seperti Wana Arta sementara pengusahanya udah setuju deal dan damai? Kecuali pengusahanya bohongin kita, ya, dia bilang saya mah cuman lip service aja, saya bohong, saya nggak mau bayar kalian katanya. Nah, itu terpaksa saya dengan para nasabah yang lain tentu akan melakukan upaya hukum baik secara pidana maupun perdata, ya, terhadap pengusaha itu. Makanya kami somasi juga pada pengusahanya, tolong tepati janji untuk bayar kami. Nah, cuman sekarang kan pengusahanya ngomong, saya mau tepatin janji, saya setuju 3-5 tahun mau bayar. Ya, tapi sekarang yang menghambat OJK, OJK-nya mau banding katanya. Kemudian adik saya juga sekarang masih tunggu dulu putusan sampai Mahkamah Agung, yaitu direktur, Pak Direkturnya Pak Kurniadi, ya. Pak Kurniadi ini udah ada ancaman 10 tahun katanya, kemudian disita semua aset-asetnya, ya, karena dituduh ada TPPU-nya apa segala macem gitu. Nah, ini padahal kalau saya bilang, apakah kita nasabah mau menerima suruh tungguin 4-6 tahun sampai inflasi? Kenapa harus ada dugaan ego daripada segelintir nasabah yang mementingkan diri sendiri, yang ingin dirinya dibayar lunas, meninggalkan yang lainnya, sementara yang lain yang mau menunggu ini tidak dipikirkan gitu. Seharusnya kalau mau diprioritas, oke. Saya juga ada nasabah saya yang jadi klien saya ini sekarang. Ya, kita minta diprioritas. Iya, betul. Ya, wajar. Saya kalau nggak ada dari klien-klien saya yang diuntungkan, buat apa kasih kuasa kepada saya? Tentu yang ngasih kuasa ke saya tuntut dong harus ada nilai lebih. Ya kan, wajar. Lawyer terima fee, harus ada yang diperjuangkan untuk klien-kliennya. Ya. Tapi saya juga bukan hanya mementingkan klien saya. Saya tidak minta asalkan dibayar klien saya sekaligus kemudian yang lain gak usah dibayar, tidak begitu. Saya minta selain klien saya dapat prioritas, saya minta, ya, prioritas itu juga bukan harus dibayar sekaligus, enggak. Ya, kalau tahu dicicil dan sebagainya, misalnya
sedikit lebih baik dari yang lain, wajar saya berjuang. Saya keluar biaya. Kita yang menghadirkan ahli ya sampai di pengadilan, saksi-saksi semua sampai cabut izin usaha ini dibatalkan ya. Kita nggak boleh jadi lawyer ini munafik. Ya bilang seolah-olah cuman kita kerja sosial, yang enggak lah. Pastilah yang memberikan kuasa kepada saya berbayar dong. Ya kan, ada success fee dong. Ya kan? Fair. Ya kan? Sekarang mana ada coba lawyer untuk klien yang mampu, habis itu kita gratiskan, kan aneh. Tapi saya juga ada kemanusiaan yang saya nggak boleh sebut nama, karena prinsip saya tangan kiri memberi, tangan kanan nggak usah tahu. Ya. Dan nggak perlu saya jelaskan siapa yang minta tolong sama saya. Ada beberapa orang yang memang betul ekonominya susah, dan saya memang nggak tega ngambil fee. Ya, maka saya gratiskan dengan prioritas yang bahkan mungkin lebih baik daripada klien saya sendiri, atau minimal sama. Karena sifatnya urgent. Misal ada yang sakit kanker otak, ya, atau ada yang sakit yang lain, saya nggak bisa sebut lagi yang lain-lainnya di sini ya, tapi yang parah-parah dan sebagainya. Kita tahu dia ekonomi untuk makan sehari-hari pun susah. Ya masa kita tega tarik lagi fee sama dia? Dan apakah karena mereka nggak bisa bayar lawyer, jadi tidak ada lawyer yang mau menolong mereka? Ya tentu harus lawyer itu juga harus punya nurani, harus mau subsidi silang. Kita ada yang berbayar, ada yang kita sosial. Dan saya minta izin bahkan kepada klien-klien saya secara terbuka, ya untuk yang sakit kalau memang perlu berobat dan sebagainya, demi penyelamatan nyawa, saya mengetuk hati para pemegang saham maupun direksi-direksinya, ya ini utamakan, bayar duluan mereka. Nggak apa-apa, dan saya tidak tarik fee. Ya, kenapa? Wajar. Saya ini mau berterima kasih sama alam, berterima kasih sama Tuhan atas nikmat yang diberikan kepada saya, sehingga saya bisa sekolah dan diberikan hikmat, sehingga saya bisa melakukan berbagai terobosan hukum dan upaya-upaya hukum. Nah, itulah yang saya lakukan. Jadi di sini tentu saya juga memilah. Ada yang saya harus bertindak saatnya sosial, karena memang kita harus peduli dan peka terhadap sesama yang membutuhkan, yang sakit, ya, yang kesian anaknya mungkin nggak bisa sekolah dan dia untuk bayar lawyer nggak sanggup. Ya masa sekarang kita nggak mau tolong, ya kan, carilah lawyer, ya itu nurani kita di mana. Dan sekaligus ini saya mengetuk kepada owner Kresna, mengetuk kepada direktur-direktur Kresna, dan saya somasi kepada Anda, ya. Kalau Anda dengarkan YouTube saya ini, Anda tidak peduli, ya, sementara perusahaan Anda sudah pulih, ya, saya akan melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana terhadap AJK dan ownernya apabila tidak peduli terhadap mereka yang sakit, ya. Dan Anda boleh cek, ya, ini semua didengar, ya, YouTube saya ini. Saya tidak meminta fee terhadap yang sakit, ya, yang benar-benar parah dan betul-betul memang tidak punya uang untuk menyambung hidup, ya. Saya hanya mengambil fee ataupun success fee kepada mereka yang mampu bayar saya, karena memang mereka kebetulan memiliki rezeki yang lebih, ya, dibanding yang lain. Artinya apa? Mereka tidak akan jatuh miskin untuk bayar lawyer. Itu intinya, ya. Tapi untuk mereka yang susah, untuk mereka yang sakit, saya minta itu diutamakan. Bahkan saya minta izin kepada klien-klien saya yang bayar saya. Itu diutamakan apabila sifatnya untuk menyelamatkan nyawa. Karena nyawa nggak bisa dibeli pakai uang. Saya minta itu dibereskan, ya. Kemudian kepada pejabat-pejabat OJK, bila kalian punya hati, hentikan banding. Bila Anda terus banding, tentu saya akan melakukan upaya hukum, gugatan PMH terhadap OJK maupun kepada para pejabat-pejabatnya, karena diduga kuat sudah merugikan kita para nasabah. Atau kalau memang OJK punya pendapat, saya siap beradu debat, adu argumentasi, ya, pendapat siapa yang betul dan pendapat siapa yang sebetulnya kurang logis, ya, kita sampaikan melalui debat terbuka, ya. Dan jangan sengsarakan para nasabah yang sudah berjuang.
Jangan sengsarakan mereka yang sakit. Apakah OJK tega ya melihat nasabah-nasabah yang seharusnya dari AJK ini sudah mau bayar dan terutama membutuhkan uang itu untuk bayar sekolah ataupun untuk membayar rumah sakit ya, karena kalau tidak segera dioperasi, tidak segera ditangani mungkin nyawa bisa melayang. Apakah Anda tidak punya nurani? Ya, sementara saya sebagai lawyer di sini betul-betul iba dengan mereka. Saya aja sampai tidak tega ambil bayaran kepada mereka. Meskipun saya nggak mau sebut nama-nama mereka di sini. Satu, saya harus jaga harga diri mereka. Ya, tidak perlu kita kasih tahu ya bahwa mereka nggak bisa nggak saya tolong karena dengan gratis ya. Tapi saya mesti bicara di sini kenapa? Ya, karena Anda mesti tahu ini OJK, jangan kalian kira saya ini semuanya berbayar, ke saya enggak. Ya, ada nyawa-nyawa yang perlu diselamatkan. Asal Anda tahu. Ya, apa kalian enggak kesian? Ya, ada yang anaknya mau sekolah. Apa kalian enggak kesian walaupun masih banyak nasabah-nasabah lain yang masih sehat, ya juga harus dibayar. Makanya saya minta kepada pengusahanya bukan mengutamakan hanya bayar klien saya saja, tapi saya minta dibayar seluruhnya sampai lunas. Tapi wajar kalau saya minta diutamakan dulu yang memang mereka sudah berjuang bersama-sama dengan saya. Ya, tapi saya tidak minta cukup bayar klien saya atau yang sakit ini kemudian yang sehat-sehat yang lain nggak usah dibayar. Tidak, saya somasi untuk kepentingan seluruh nasabah. Selesaikan seluruh nasabah ini sampai selesai, sampai tuntas. Seperti yang Anda janji 3-5 tahun. Bereskan. Ya, nah maka di situ saya merasa upaya hukum saya memang berguna untuk seluruh nasabah tanpa kecuali, baik yang berbayar maupun tidak berbayar. Tapi utamakan dulu yang saat ini membutuhkan dana untuk berobat. Ya, nah itu yang saya minta kepada Anda. Nah di sini kendalanya memang adalah laporan polisi. Nah saya minta yang bikin laporan polisi juga tolong peka. Anda kita damai dulu, kita lihat. Ya kalau perlu kita bergabung ya. Yang berbayar atau yang sudah melakukan upaya hukum dan sebagainya, kalau toh kita memang mau memperjuangkan klien kita, jangan juga merugikan nasabah lain. Ya, yang meskipun begitu tidak punya lawyer ya dan memang dan butuh uang, mungkin mereka pun juga tidak sanggup nyewa lawyer karena keadaan ekonomi yang terbatas. Saya nggak tega juga ya hanya mementingkan. Makanya ketika ada klien yang minta tolong sama saya, ya saya sampaikan ya melalui YouTube ini pun saya terbuka, saya tolong untuk. Tapi kalau minta dibayar asalkan kita selamat yang lain enggak, ya jangan. Kita nggak boleh egois juga. Ya, kita dibayar prioritas, oke. Yang sakit super prioritas, oke. Tapi tidak merugikan nasabah yang lain supaya semuanya terbayar lunas dan tuntas. Ya, demikian. Dan tolong dipikirkan yang pidana ini. Kenapa? Karena kalau OJK bilang mau pakai perintah tertulis segala macam, itu kan upaya hukumnya lama. Anda bilang, saya mau pakai perintah tertulis. Kalau nggak dilaksanakan, saya upaya pidana lagi. Anda mulai lagi dong dari lidik-sidik ke kejaksaan, PNPT, MAPK. Loh, nasabah suruh tunggu lagi tuh 4 tahun lagi tuh gara-gara Anda egois mau perintah tertulis, padahal tanpa perintah tertulis pengusahanya udah mau bayar. Asal bantu, biarkan dia usaha supaya sahamnya naik. Nah, OJK tugasnya ngawasin kalau sahamnya sudah naik, kemudian dia dapat keuntungan perusahaan diselewengkan, ya kita gugat baik pidana maupun perdata. Awasinlah itu laporan keuangannya. Kita minta dari tim kita juga ada ngawasin, jadi fair supaya kita semua terbayar seluruhnya dan tidak jadi NATO, no action talk only. Nah itu yang saya minta ya. Jadi ini saya minta sekali lagi peringatan masih terbuka baik kepada OJK untuk mengawasi dan tidak banding ya, tapi minta mengawasi AJK dengan jajarannya membayar seluruh nasabah sampai selesai ya. Dan kemudian kepada AJK saya minta tolong tepati komitmen Anda ya, selesaikan mereka-mereka yang butuh pertolongan segera untuk keselamatan nyawa ya, itu didahulukan betul-betul, karena saya pun tidak ngambil fee dari mereka, tapi saya ikhlas tolong mereka ya. Dan tidak perlu saya sebut nama-namanya karena prinsip saya
kita menolong itu bukan untuk cari popularitas atau cari nama, tidak ya, karena kita ini mau cari keseimbangan aja ya, karena suatu saat saya ditolong ya, besok saya menolong, itu mah hukum yang berlaku dalam kehidupan sosial kita ya. Kemudian ya untuk klien saya tolong juga Anda perhatikan khususnya, dan umumnya saya minta memang lunas seperti kata-kata Anda 3-5 tahun ya. Kalau tidak, tentu saya beserta jajaran dan seluruh ide, kreativitas, keilmuan yang saya miliki, saya akan gunakan semuanya untuk melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata. Betul-betul saya ulik ya, saya cari jalan ya, dan sampai bisa terjadi. Saya lakukan somasi waktu itu kepada AJK Jakarta jajarannya untuk melakukan gugatan tun ya. Kalau dia tidak lakukan gugatan tun, mau likuidasi saja ya sudah, likuidator kita akan bergerak dan kita akan telusurin asetnya. Kalau perlu kita sikat, kalau memang ada dugaan penyelewengan dan sebagainya, kita akan melakukan upaya hukum pidana maupun perdata. Tapi kalau mau gugat tun waktu itu kita sampaikan, nah kalau berhasil cabut izinnya dibatalkan ya Anda bayar, itu komitmennya ya. Nah sekarang sudah berhasil ya, sudah berhasil, dan kita minta OJK tidak banding ya, tolong laksanakan ya. Dan tentu kita tetap harus upaya yang lapor pidana ini juga tolonglah untuk menghentikan, melakukan misalnya surat ke pengadilan tinggi dan sebagainya, gimana caranya supaya aset-aset itu juga tidak dalam sita pidana ya. Karena kalau akhirnya putusan pengadilan tinggi juga melakukan putusan yang tidak merugikan nasabah dan akhirnya bisa dilakukan pembayaran, tentu ini kasus AJK ini akan selesai ya. Dan saya somasi terbuka, apabila terjadi pembayaran lebih dulu kepada yang lapor pidana, sementara kita ini 90% ditinggalkan, maka kami yang 90% juga akan lapor pidana. Kita akan melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata. Artinya apa? Ya kita nggak rela dong yang lapor pidana yang cuma sekian persen diselesaikan lebih dulu, tapi kita ini yang banyak, yang sakit dan yang sebagainya, yang kita udah setuju damai tidak diselesaikan. Sekali lagi saya somasi kepada AJK ya, Anda selesaikan yang pidana duluan, Anda tinggalkan kami pun akan segala upaya baik perdata maupun pidana ya. Tapi kalau Anda tepati janji dengan damai kepada kami, selesaikan. Bukan kami juga minta yang lapor pidana ditinggalkan, tidak ya, tapi selesaikan dengan cara yang sama dengan nasabah-nasabah yang lainnya ya. Bukan artinya dia jadi dilunasin, kita nggak dilunasin, kita nggak terima ya. Saya pun akan lakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata. Yang saya lakukan ini bukan upaya hukum yang egois, yang hanya mementingkan klien saya, tidak. Betul, klien saya minta di prioritas, kalau nggak buat apa bedanya yang bayar lawyer dengan tidak bayar lawyer ya. Tapi bukan artinya melupakan atau mengabaikan mereka-mereka yang tidak berbayar atau mereka-mereka yang tidak punya uang untuk menyewa lawyer ya. Dan saya lakukan juga tanpa dibayar spesial juga, saya udah komit, tolong selesaikan yang urusan dengan penyakit dan nasabahnya memang nggak mampu ya, itu prioritas. Saya tidak ngambil fee dari mereka atau sukses fee apapun. Sekian dan terima kasih.